penghapusan data itu hanya bisa dilakukan oleh pinjolnya langsung. Cara untuk mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tanggal 28 April kemarin OJK hapus semua data orang-orang yang galbay. Nah, benarkah ini? Bagaimana informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk yang punya tagihan ataupun menggunakan pinjol GoPayLater. Jadi ada seorang teman yang udah lunaskan itu pinjolnya dari beberapa tahun yang lalu. Nah, tiba-tiba dia dapatkan penagihan yang mana isinya dia ada sekian ratus ribu penggunaan yang harus dia bayarkan. Nah, seperti ini informasinya teman-teman. Ada yang ngalamin yang sama nggak? Aku sudah tahun 2023 tutup GoPayLater dan sudah hapus aplikasi. Tapi bulan ini tiba-tiba dapat SMS tagihan begini. Ini kira-kira gimana ya? Anehnya nominal tagihannya berubah-ubah dan nama pengirimnya hanya nama GoPayLater tanpa nama pengiriman. Aku sudah install aplikasi, aku cek nggak ada tagihan apa-apa. Apakah ini penipuan? Nah, disebutkan nama aplikasinya, terus tagihannya dengan nominal yang berubah-ubah serta denda 50.000 dalam sehari. Nah, sebelumnya dia sudah install aplikasinya, ternyata dicek di sana tidak ada penagihan. Jadi hal yang seperti ini hati-hati teman-teman ya, jangan langsung ditanggapin dan jangan buru-buru download aplikasinya juga ya, karena khawatirnya nanti ada scam. Mungkin ini DC-nya salah kirim notif ataupun salah ngirim ke HP kalian, ataupun kalau emang benar itu nama kalian, abaikan saja. Selagi tidak ada dana yang masuk ke dalam rekening kalian, selagi kalian tidak punya aplikasinya di HP kalian, berarti itu aman. Jadi jangan install dulu aplikasinya, khawatirnya nanti terdeteksi tuh sama pinjolnya bahwa kalian sedang menginstal aplikasi dari alamat ini. Nantinya kalian takutnya datanya sudah digunakan sama orang lain ya. Jadi setelah kalian install ulang, ujung-ujungnya mereka akan tahu data alamat terbaru kalian. Jadi tetap harus berpikir tenang, jangan buru-buru install aplikasi, tunggu saja, abaikan saja dulu, tidak usah terlalu digubris. Karena apa? Intinya selagi tidak ada nama masuk ke dalam rekening kalian, tidak ada tanda tangan kalian, semuanya masih aman gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada utas ya, seorang teman yang ketakutan ketika dia ngecek slip OJK yang mana isinya ini berbeda dengan yang di Skor Live. Yang mana ketika ngecek di slip OJK, kita diminta untuk foto diri kita, kemudian kita diminta untuk menyetorkan nama ibu kandung dan foto dengan KTP. Khawatir ini sama seperti pinjol dan takut disalahgunakan. Nah, seperti ini ya, iseng-iseng cek slip OJK atau BI checking, tapi skeptis banget, ngeri ditanya data nama ibu kandung, diminta foto KTP kayak aplikasi pinjol. Jadi kalau seandainya kalian mengakses website pemerintah, datanya adalah go.co.go ataupun .go.id, itu adalah situs pemerintah yang tidak bisa digunakan oleh manapun, tidak bisa digunakan oleh khalayak luar, tidak bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan-perusahaan resmi BUMN pun tidak bisa. Itu hanya milik pemerintah. Jadi kalau seandainya milik pemerintah kalian diminta seperti itu, lakukan saja. Sama halnya seperti kita mau buka tabungan di bank, otomatis kita akan diminta yang pertama KTP, nama ibu kandung. Ya, memang seperti itu prosesnya. Kalau kalian menggunakan Skor Live, itu beda kan, tinggal masukin data diri aja tanpa foto ini itu, dan kalian akan langsung dikasih data kalian. Tapi jangan salah, Skor Live sejauh ini adalah aplikasi ilegal untuk slip OJK ataupun mendapatkan informasi keuangan kalian, karena itu tidak dianjurkan oleh OJK. Sudah pernah saya sampaikan kepada kalian, satu-satunya situs resmi yang bisa kalian gunakan untuk ngecek slip OJK hanya iDePco by OJK. Gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang teman mengatakan bahwa Mbak, benar ya 28 April kemarin itu semua data orang yang galbay dihapuskan sama OJK. Nah, ini terkait juga dengan adanya 900 lebih pinjol ilegal yang sudah diblokir sama Satgas Pasti. Disebutkan bahwa sepanjang Januari hingga Maret 2026 OJK dan Satgas Pasti telah menghentikan 951 pinjol ilegal dengan total 953
entitas keuangan ilegal. Sejak kumulatif dari tahun 2017, ada sekitar 15.000 pinjol yang sudah ditutup, tetapi mereka muncul lagi dengan pola yang baru. Nah, inilah mengapa pinjol ilegal itu sulit untuk diberantas, bahkan mereka itu hanya mati sekitar 1 jam ataupun bahkan 15 menit saja, dan akan muncul aplikasi baru yang mana aplikasinya ini akan dibiarkan berbulan-bulan, kemudian tunggu ada pelaporan lebih banyak baru nanti akan Satgas pasti bertindak. Nah, itulah yang membuat orang banyak marah karena bertele-telenya Satgas pasti dalam menindak pinjol ilegal. Dan di samping itu juga ramai informasi dari OJK mengatakan mulai sekarang 28 April OJK telah membersihkan penghapusan data bagi nasabah yang gagal bayar pinjol secara online berlaku di seluruh Indonesia. Segera daftarkan diri Anda untuk terbebas dari hutang. Dan banyak sekali yang bertanya ini baik ke OJK langsung atau ke saya langsung. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi saya sampaikan untuk penghapusan data orang-orang galbay di OJK itu tidak benar. Itu adalah hoax. Selalu saya sampaikan OJK itu hanya menerima laporan dari pinjol. Ya, laporan dari pinjol itu dipublis oleh OJK. Yang bisa mempublis laporan keuangan itu adalah OJK. Jadi tidak bisa skor lain, tidak bisa perusahaan lain ataupun perbankan, tidak bisa. Perbankan itu menyimpan data pribadi nasabah itu dengan sangat rahasia. Jadi yang boleh itu adalah OJK dan itu pun kita yang mengakses. Ya, jadi kalau ada kata-kata OJK menghapus data orang yang galbay, OJK menghapus ini tuh semuanya hoax. Itu semuanya berkaitan dengan jasa konsultan yang coba untuk menawarkan data diri kalian. Yang mana katanya nanti mereka punyalah orang utusan dari OJK yang mana saat ini sedang ada penghapusan data. Kalau kalian mau ikut, ayo berdaftarkan nama kalian ke saya, berikan data-data diri kalian, nanti saya akan laporkan kepada OJK sebagai perpanjangan tangan. Itu semua hoax. Tidak ada teman-teman ya. Penghapusan data itu hanya bisa dilakukan oleh pinjolnya langsung. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan distrik OJK. Kalian lihat di kondisinya. Apakah hutang kalian dialihkan, apakah hutang kalian dihapus, bukukan, atau hutang kalian dilunaskan, atau dipindah kepada pihak ketiga. Nah, beberapa waktu ini banyak sekali teman-teman yang informasi bahwa hutangnya distrik OJK banyak dialihkan. Saya sampaikan kalau sudah dialihkan tidak usah dipikirkan. Karena apa? Selagi saya katakan pengalihan itu adalah ke perusahaan ilegal, maka hutang kalian sudah dilunaskan. Tetap berpositif, tetap semangat di hari weekend ini. Jangan pernah gegabah untuk mengambil keputusan atau terus-terusan menggunakan pinjol. Perbaiki hidup, jangan pernah berpikir bahwa pinjol adalah penyelesaian masalah kalian. Dan ingat, bergaya hidup lebih hemat lagi, bergaya hidup lebih rendah lagi, karena itu lebih baik. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.